mungkin bisa menjelaskan lebih dalam, karena kita ada waktu 1 jam. Gus Fayat bisa minta waktunya hanya 1 jam ya. Mungkin bisa langsung saja Gus Fayat untuk mengisi materinya secara langsung. Saya persilakan Gus Fayat untuk mengisi materinya. Ya, ya. Makasih Mas Aan ya. Ya, ya. Kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan penyelenggara. Ini Kopil Talk Gus Durian Talk ya malam ini. Program Gus Durian, Kasdia serta organ-organ yang lain. Secara umum kita akan sedikit mengulas ya mengenai hubungan antara kapitalisme hari ini dan situasi pandemi, potensi bahan yang mungkin muncul ya selama atau nanti setelah pandemi ini berakhir gitu. Jadi ini sebenarnya hasil bacaan saya, dan ini bisa saja menjadi satu bahan kritikan sekaligus tanggapan yang lebih mendalam. Mungkin juga bisa menjadi pemantik bagi riset lebih lanjut ya. Saya kira pertama kita harus punya posisi bahwa kalau kita mau menyikapi situasi pandemi hari ini, wabah hari ini dengan lebih komprehensif, kita tidak hanya melihatnya sebagai satu ancaman bagi kesehatan kita, bagi keselamatan jiwa kita, tapi lebih jauh harus melihatnya secara global, secara struktural, sebagai bagian dari krisis kehidupan ekologis, sosial, politik, serta ekonomi secara umum yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir ya, sejak proyek-proyek pembangunan itu dijalankan atas nama kemajuan ekonomi, atas nama pertumbuhan, atas nama kemajuan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi situasi wabah hari ini dan bagaimana negara di dunia hari ini itu sepertinya tampak gelagapan ya menghadapi situasi wabah ini, tidak lepas dari pertama misalnya bahwa kesehatan itu bukan menjadi isu utama di dalam pembangunan manusia pembangunan umat manusia sejak beberapa dekade terakhir ya. Misalnya kesehatan dan pendidikan itu dianggap sebagai isu-isu yang nomor kesekian dibandingkan pertumbuhan ekonomi misalnya. Sehingga pantas kalau dalam soal kesehatan sebenarnya kualitas kita sangat timpang. Jadi ada yang mencapai kualitas yang cukup baik, ada yang banyak yang belum mencapai tingkat yang mampu. Itu contoh saja. Jadi ini ketidaksiapan negara-negara hari ini secara global maupun termasuk di Indonesia itu tidak lepas dari di nomor duakannya atau nomor kesekiannya isu kesehatan ya dalam pemikiran kita hari ini, dalam ideologi kita hari ini. Dan ini bukan cuma menyangkut kesehatan individu, tapi kesehatan publik secara umum tidak ada di dalam pikiran proyek-proyek pembangunan, ya, pikiran-pikiran orang IMF, WTO, Bank Dunia dan lain-lain itu tidak ada dalam pikiran mereka itu. Jadi itu ya, itu saya kira. Jadi belum lagi kalau kita menelusuri akar dari wabah kita hari ini sebenarnya cukuplah ini ya mengejutkan, karena akarnya itu ternyata memang berasal dari penghancuran atas ekosistem. Misalnya deforestasi, penebangan hutan besar-besaran, pembalakan hutan, illegal logging, ya, lagi-lagi atas nama kemajuan ekonomi yang telah mengakibatkan jutaan spesies di dunia ini musnah,
Dan sebagian dari spesies itu yang kemudian menularkan virusnya kepada manusia. Dan ini harus dilihat rangkaian ya, wabah ini sebagai rangkaian dari wabah-wabah besar dunia yang menimpa sejak abad 20. Misalnya sejak flu di Spanyol, kemudian misalnya 10 tahun terakhir ini ada flu burung, ada SARS, MERS, dan lain-lain itu virus-virus yang bermunculan. Jadi ini saya kira gini ya, kita jangan pendek ingatan lah ya. Istilahnya dalam obrolan kita ini kita jangan hanya melihat tahun 2020 saja, tapi kita harus lihat bagaimana 10 tahun yang lalu kita, bagaimana 20 tahun yang lalu. Gitu. Kenapa kok orang-orang tua kita dulu orang-orang tua kita dulu lebih sehat misalnya ya, gitu. Itu kan tidak lepas dari pola kehidupan yang diikuti oleh orang masyarakat zaman dulu dibandingkan dengan sekarang. Nah, masyarakat sekarang jauh lebih berisiko, lebih rentan kepada penyakit serta mudah sekali terpapar pada penyakit-penyakit baru karena bukan sekadar gaya hidup, tapi karena lingkungan ekosistem kita hari ini memang sudah banyak dihadapkan kepada risiko-risiko dari. Jadi pandemi ini tidak lepas dari sejarah perkembangan dunia juga, gitu ya. Itu bacaan pertama. Dan kita lihat apa yang menjadi tren, apa yang menjadi dominan dalam perkembangan tersebut adalah mantra-mantra pembangunan, mantra-mantra kemajuan ekonomi yang mengorbankan keseimbangan alam, mengorbankan daya tahan ekologis atau daya tahan lingkungan hidup, mengorbankan binatang, mengorbankan hutan, dan seterusnya. Jadi ini satu situasi yang sebenarnya radikal ya, Dan melalui virus yang sangat kecil ini, kita lalu melihat bahwa ternyata sistem kehidupan kita secara biologis hari ini sangatlah rapuh dan mudah sekali terjatuh ke dalam risiko-risiko yang sangat mengerikan begitu. Baik. Jadi itu pertama ya. Jadi adanya wabah sendiri tidak lepas dari situasi global dunia juga. Dan Indonesia saya kira juga dalam tren itu. Kita tahu bahwa di pemerintahan Orde Baru sejak 40 tahun terakhir gitu ya. Ini kan dilanjutkan terus gitu ya. Ideologi pembangunan yang merusak, yang tidak punya orientasi pada penyelamatan lingkungan, ini tetap dilanjutkan. Dan hari ini kita menyaksikan salah satu fasenya yang paling puncak itu adalah dalam ideologi dari pembangunan yang berbasis infrastruktur hari ini, di mana alam, tanah, hutan itu semua hanyalah peta ya, dengan angka-angka dan nominal keuntungan yang siap untuk diperas. Jadi ini saya kira ya kawan-kawan konteksnya sedikit. Jadi pertama itu. Kemudian yang kedua, poin saya adalah sebelum adanya wabah ini sebenarnya kapitalisme, kalau kita bicara kapitalisme artinya ideologi yang menopang pembangunan yang sekitar 50 tahun terakhir ya, sejak Bretton Woods, sejak runtuhnya tembok Berlin, ini dijalankan di negara-negara di dunia. Ini sebenarnya kapitalisme itu sendiri sudah mengalami krisis ya. Dari tahun 2008 di Eropa, Yunani, beberapa negara itu sudah terancam bangkrut dan rakyatnya sudah kelaparan. Bahkan terakhir misalnya terjadinya kisruh besar-besaran di Venezuela misalnya. Ini kan akibat dari perang-perang dunia global. Perang-perang global hari ini termasuk saya kira ketegangan ancaman perang dunia ketiga dan seterusnya. Jadi begini ya, kapitalisme itu bukan suatu hal yang statis gitu. Jadi
kapitalisme itu sangat dipengaruhi juga oleh dinamika misalnya antara negara, antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat, hubungan-hubungan internasional dan seterusnya. Dan ini 10 tahun terakhir sejak 2008 sampai sekarang 2020 ini sangatlah tidak stabil. Jadi ini krisis sebenarnya. Jadi saya ingin sedikit mengutip istilahnya Marx ya, atau apa yang menurut Marx merupakan ciri-ciri dari krisis kapitalisme. Menurut Karl Marx di dalam sejumlah teksnya antara lain misalnya Kapital, kemudian teori surplus value atau teori nilai lebih, kemudian sejumlah teks yang lain. Ya. Jadi pertama begini ya, bahwa krisis kapitalisme itu adalah krisis kapital, artinya terjadinya suatu kemerosotan pada modal. Itu poin pertama. Berarti ada modal. Nah, modal ini kan bukan manusia ini modal ini. Tapi dia dijalankan oleh manusia. Modal ini sebenarnya adalah hasil dari ketidaksamaan relasi atau ketimpangan relasi antara pemilik modal dan tenaga kerja atau buruh. Jadi itu. Nah, modal ini mengalami krisis kata Marx ya. Jadi itu pertama. Jadi untuk krisis kapitalisme itu bukan krisis pengusaha, bukan krisisnya buruh saja, bukan. Tapi yang lebih pokok itu adalah krisis modal. Jadi modal ini mengalami krisis. Dari mana modal ini mengalami krisis? Nah, ini kita akan pelajari habis ini ya. Kita akan lihat sekilas dulu. Kemudian yang kedua, krisis kapitalisme itu selalu tercermin di dalam suatu krisis perdagangan yang bersifat global. Karena begini, karena sejak abad 19 sebenarnya kapitalisme itu sudah mendunia melalui kolonialisme. Ya. Maka terjadinya gonjang-ganjing perang dagang misalnya, ketidakseimbangan antara dagang satu negara dengan yang lain, itu menjadi satu pemantik pemicu bagi krisis kapitalisme. Ini terjadi tahun 1525, 1536, ini sudah terjadi di Eropa. Dan sekarang kita harus menyaksikan bahwa dampak ikutannya itu terasa pada negara-negara periferal atau negara-negara pinggiran yang misalnya menganut atau semi negara-negara maju, semi kapitalis seperti Indonesia termasuk ya, saya kira gitu. Nah itu. Jadi itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, ini poinnya menurut Marx, krisis dari kapitalisme itu ciri-cirinya apa gitu loh. Kalau orang tanya, nah itu kan. Pertama, ya, yang ketiga berikutnya dia harus dilihat sebagai kata Marx ini dua hal yang kontradiktif tapi bersamaan gitu. Konsentrasi sekaligus adaptasi. Jadi ada satu konsentrasi krisis, jadi di satu titik terjadi satu permasalahan yang sangat besar, tapi sekaligus ada upaya untuk mengadaptasikan atau menyesuaikan diri dengan pertentangan-pertentangan di dalam kapitalisme itu sendiri, atau yang disebut dengan kontradiksi atau pertentangan dalam kapitalisme itu sendiri. Jadi misalnya begini, ini contoh konsentrasi. Misalnya ya, kita lihat di kapitalisme itu kan sebenarnya pilarnya 4 ya. Jadi kalau kita belajar ekonomi kan secara umum pilarnya 4 ya, produksi, distribusi, konsumsi, investasi. Jadi pertama saya ulang ya, produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Ini 4 mata rantai dari kapital atau dari modal. Nah, misalnya katakanlah di sektor produksi terjadi satu kemacetan luar biasa di mana para pemodal itu tidak mampu untuk mendorong supaya modal itu berjalan menghasilkan sesuatu. Artinya tidak ada hasil dari pabrikan misalnya, dari tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang, maka dia macet. Maka akhirnya sebagai konsekuensinya tidak ada
komoditas di pasaran. Pasaran lesu, drop, misalnya terjadi suatu kelangkaan ya pada suatu fase tertentu, terjadi suatu kelangkaan misalnya, nah ini maka menimbulkan satu krisis. Ini konsentrasinya. Tapi nanti oleh oleh kapitalis ya, oleh negara-negara atau oleh pemerintah yang mendukung kebijakan kapitalisme itu berusaha dilakukan penyesuaian-penyesuaian bagaimana agar kelangkaan ini bisa tertangani misalnya dengan ini, dengan itu, dan kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi ini sebenarnya satu ciri dari krisis ya, kalau terjadi penyesuaian-penyesuaian. Nah, analisa saya begini ya kawan-kawan, hari ini kita cukup bisa melihat itu terjadi juga gitu. Jadi kita lihat misalnya ya, kontradiksinya itu sekarang ya, ini yang paling terasa di sektor konsumsi. Jadi kemarin itu ada statement menarik dari Sri Mulyani, dia mengatakan bahwa gara-gara COVID ini terjadi kemerosotan konsumsi itu sampai lebih dari 50%. Maksud saya gini, konsumsi yang selama ini menyumbang lebih 50% dari ekonomi kita ini ternyata sekarang sedang macet. Ini kan contoh bahwa ketika misalnya orang tidak mampu mengonsumsi, membeli barang-barang yang ada di pasaran, kapitalisme itu macet. Tetapi ini bukan berarti kemudian disikapi tenang-tenang saja atau kemudian hancur kapitalisme, tidak. Tapi dia bisa ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian harga diturunkan pada fase ini, pada periode ini harga diturunkan sekian supaya orang bisa membeli, atau didonasikan misalnya sebagian dan seterusnya. Nah ini supaya ada sirkulasi kembali. Baik. Dan ya, berikutnya dari satu krisis kapitalisme itu adalah dia berbeda dari satu krisis yang sifatnya hanya lokal ya, atau terbatas saja. Jadi dia mencakup ke seluruh ranah kehidupan, mulai dari produksi sampai konsumsi. Ya. Nah, dan ketika krisis ini benar-benar memuncak, ya, maka seluruh pertentangan itu, artinya seluruh hal-hal yang bertentangan, ya, itu akan bermunculan di permukaan. Misalnya begini, ini contoh satu gejala ya dari krisis kapitalisme. Misalnya begini, sekarang pemerintah itu memberlakukan dua kebijakan yang bertentangan antara pembatasan sosial PSBB misalnya di Jakarta, di beberapa pusat industri, dan pelonggaran atau berusaha untuk supaya pasar juga berjalan. Nah ini kan bertentangan. Nah nanti di dalam hal-hal yang bertentangan ini nanti akan memunculkan keresahan-keresahan. Keresahan sosial inilah nanti akan bisa memicu krisis ini bisa lebih sporadis dan bisa bermunculan tidak bisa dikontrol lagi. Nah, baik, itu. Yang paling parah nantinya tentu kalau semua sektor ini bersamaan tampak bermasalah. Misalnya di sektor produksi tidak bisa lagi memproduksi barang-barang, tenaga kerja di PHK besar-besaran, seperti situasi sekarang, teman-teman buruh itu menghadapi PHK lebih dari 2 juta sudah angkanya ini. Ya. Kemudian di sektor distribusi juga tidak ada supply yang cukup pada barang-barang yang bisa diperjualbelikan, dan konsumsi juga tidak bisa diakses dan seterusnya. Nah, melihat dari situasi seperti ini kalau ini benar-benar terjadi, maka krisisnya ini benar-benar akan bertahan lama dan mungkin kapitalisme itu sendiri pada akhirnya bisa mengalami satu kehancuran begitu. Tapi tentu tidak otomatis ya.
itu saya kira ya. Jadi saya ingin mungkin menyinggung dulu soal apa kira-kira perubahan sosial apa yang kira-kira bisa kita lihat selama ini. Kalau saya punya analisa seperti ini, bahwa yang terjadi sekarang ini baru satu pukulan ya pada taraf kapitalisme, pada taraf global. Jadi kita lihat misalnya negara-negara yang berindustri maju, ya, negara-negara yang semua sektor atau nyaris sebagian besar sektor kehidupannya itu sudah dijalankan dengan sistem kapitalisme, dari kesehatannya, dari makan minumnya, konsumsinya sehari-hari, termasuk yang lain-lain ya, semua sektor kehidupannya dari kehidupan individu, seperti Amerika misalnya, kemudian beberapa negara seperti Jepang dan seterusnya. Itu sangat terpukul sekali dengan adanya fenomena COVID-19. Ini baik, dan ini saya kira tidak otomatis terjadi di negara-negara yang sebenarnya kapitalismenya itu nanggung gitu, tidak benar-benar dijalankan dengan utuh, dan lebih banyak justru hanyalah model seperti kapitalisme yang yang dijalankan saya kira dengan korupsi apalagi dan seterusnya. Tapi memang kapitalisme itu sendiri sebenarnya sistem yang korup sebenarnya gitu. Baik. Apa yang terjadi di Indonesia misalnya? Apa yang terjadi di Indonesia itu contohnya adalah seperti itu ya. Jadi yang terjadi di Indonesia itu adalah sebenarnya efek dari krisis pada tataran global yang mulai terdampak pada Indonesia. Tapi kita lihat sebenarnya belum semua sektor ini mengalami krisis. Saya akan melihat bahwa sebenarnya banyak komoditas di Indonesia ini yang masih beredar gitu ya. Kita masih bisa menemukan toko-toko seperti distribusi corak kapitalis masih buka ya, masih berjalan. Termasuk saya kira bisnis tambang itu masih berjalan. Ini ada laporan dari Halmahera Tengah misalnya, di salah satu pulau bernama Pulau Weda. Di sana itu buruh kemarin 1 Mei melakukan demonstrasi, kemudian sekarang ini ditangkap dan dikriminalisasi dan di sana ternyata buruh itu harus bekerja lebih ekstra selama pandemi ini justru. Jadi biasanya karena di hari normal biasanya tanpa pandemi itu mereka punya jam kerja yang standar gitu ya. Sekarang malah ditambah karena wabah, karena tidak boleh keluar sama sekali. Jadi mereka harus kerja di areal tambang itu. Jadi ini saya kira contoh bahwa sebenarnya kapitalisme itu masih berjalan dengan cukup baik di Indonesia sekarang dalam situasi pandemi sekarang gitu. Jadi tidak menyeluruh krisisnya. Jadi mungkin krisisnya itu hanya pada sektor-sektor seperti saham ya yang mau terpukul. Dan kemarin nilai rupiah sempat naik. Maksud saya angka ini angka rupiah kan sempat melonjak itu dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat misalnya listrik dan pembangkit tenaga listrik, batu bara, bisnis batu bara masih berjalan ya. Walaupun mungkin mereka sekarang sekali lagi untuk efisiensi mereka memecat atau mem-PHK buruh-buruhnya. Ini sebenarnya buat saya bukan bagian dari penghancuran otomatis atas kapitalisme itu sendiri, tapi dengan mem-PHK buruh memang nanti ada penyesuaian atau adaptasi selama masa krisis ini. Dan kemudian soal, saya kira 5 menit lagi ya, soal perubahan sosial yang kira-kira dimungkinkan dalam situasi ini sebenarnya sangat potensial, karena dalam situasi seperti ini, kalau ini berlarut-larut, akan muncul suatu
apa respon atau reaksi dari keresahan-keresahan baru dari masyarakat terhadap situasi selama pandemi ini. Tapi kalau misalnya ini hipotesa saya, kalau dalam jangka waktu dekat ini, misalnya menjelang Lebaran atau nanti setelah Lebaran sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan sosial, artinya virus itu nanti diasumsikan berjalan begitu, dibiarkan gitu, ada pembiaran. Nah, ini mungkin angka kematian bisa melonjak, ya, dan tetap Indonesia dalam darurat wabah, hanya ekonomi sepertinya tampak baik-baik saja. Nah, ini berarti tidak muncul perubahan yang benar. Dan ini sepertinya jalan yang akan dipilih oleh pemerintah sekarang ya. Karena pemerintah sebenarnya lebih memilih untuk mengorbankan keselamatan dan kesehatan rakyat ya, daripada mengorbankan ekonominya. Ya, berbeda dengan beberapa negara seperti di Afrika, ada di Venezuela juga, yang termasuk saya kira yang paling dekat di Malaysia saja misalnya, mereka masih ketat sekarang. Dan memberikan jaminan sosial seluruh pendapatan negara dialokasikan untuk memberikan social security atau keamanan sosial bagi keselamatan jiwa dari rakyat. Nah, jadi ini sebenarnya contoh bahwa sebenarnya kebijakan selama pandemi itu tidak melulu hanya didominasi oleh negara sosialis, tapi negara kapitalis pun dalam hal tertentu juga akan melakukan hal yang sama. Hanya mungkin dalam contoh yang brutal gitu ya, seperti terjadi di Indonesia dan Amerika, ya, Inggris, itu justru nyawa rakyatnya justru yang dibiarkan untuk terpapar risiko dari penyakit. Jadi sekali lagi negara lebih mementingkan kepentingan investasi, kepentingan bisnis, apalagi ini yang ironis, 2 hari terakhir ini Jokowi diberitakan menaikkan iuran BPJS, kemudian DPR mengesahkan undang-undang minerba yang baru, yang akan memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan tambang lebih lama lagi di Indonesia, dan ini bagian dari Omnibus Law juga sebenarnya. Kemudian Jokowi juga mengesahkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta, dan proyek-proyek yang sebenarnya terancam gulung tikar, tapi tetap dipaksakan berjalan selama krisis ini. Mungkin ini ya sebagai pengantar dulu, biar ada diskusi dulu. Mungkin begitu dulu Mas Aam ya, akan. Ya, terima kasih Gus Fayat atas penjelasannya tadi, sangat menarik ya. Kita tadi dijelaskan oleh pemateri tadi mengatakan bahwa pandemi itu kita tidak bisa menilai hanya sebatas lokal saja, tapi kita harus menilai secara komprehensif atau secara luas dari mana sejarah pandemi ini lahir. Dan kita tahu bahwa di abad 20 ini terjadi juga sempat flu burung, SARS dan MERS. Kita harus memahami pandemi ini bahwa ini nggak lepas dari sebuah ekosistem yang sudah hancur karena ada kepentingan yang besar di tubuh kapitalisme untuk menenangkan sebuah ekonomi yang ada saat ini. Dan kita tahu bahwasanya kapitalisme pun mulai menjadi sebuah krisis yang sangat akut sampai hari ini. Padahal kita tahu juga krisisnya kapitalisme itu tahun 2008 sudah terjadi krisis yang besar pula. Karena kita tahu banyak juga pabrik-pabrik tekstil yang mulai ngedown waktu itu di Indonesia. Dan tahun 2020 sudah ada prediksi bahwasanya juga terjadi sebuah krisis yang besar dalam resesi ekonomi di tubuh kapitalisme. Dan yang terjadi malah di negara Indonesia atau negara berkembang saat ini, Indonesia coba melayani tuan kapitalismenya dengan kebijakan-kebijakan PSBB akhirnya berubah lagi dalam pelonggaran hari ini dan lebih mementingkan pada kepentingan kapitalisme. Kita tahu bahwa juga
tadi diceritakan ada hal merah yang terjadi gejolak besar di hari buruh, dan efisiensi yang dibangun oleh kapitalisme dengan mengurangi karyawan sebesar-besaran di negeri Indonesia. Kita tahu di Gresik pun terjadi 2000 PHK besar-besaran. Dan ini yang menjadi bahwasanya pemerintah kita lebih mementingkan hari ini kepentingan kapitalisme daripada mementingkan kesehatan rakyat. Kita tahu juga bahwa di tubuh kapitalisme juga tidak lebih mementingkan pendidikan dan kesehatan, tapi lebih mementingkan ekonomi globalnya, ekonomi keuntungannya. Itu pun terjadi di Indonesia sejak ada Orde Soeharto, lahir Undang-Undang Penanaman Modal Asing nomor 167, bergejolak ekonomi besar dan perampasan tanah yang terjadi. Yang terbaru malah di tubuh pemerintah kita hari ini dengan alasan krisis, alasan pangan, hari ini membuka lahan besar-besarannya di Kalimantan, di daerah-daerah lain untuk stabilitas pangan yang terjadi. Mungkin itu pemaparan yang ada. Ya, ini ada pertanyaan langsung ya dari Gus Fayat, ada pertanyaan langsung tadi dari Muhammad Ivan. Gus mau tanya, apakah krisis kapitalisme yang dipercepat oleh pandemi saat ini bisa dikelompokkan menjadi krisis konsumsi kurang atau krisis karena jatuhnya tingkat laba? Kalau ada, kelompokannya krisis lain yang terjadi saat ini, Bung. Iya. Yang kedua adalah dari kawan Isomuddin. Bisa langsung menyampaikan kawan Isom pertanyaannya ke Gus Fayat. Saya kasih satu lagi pertanyaan setelah Isom, pertanyaan satu lagi, jadi 3 pertanyaan saja dulu saya kasih. Kawan Isom mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengeran ya? Ya. Ya, saya dari media menarik, sekedar ingin menyampaikan saja, Bu. Dan juga nanti mau bertanya. Kalau kita cermati kondisi hari ini, terbukti bahwa sistem kapitalisme saat ini sudah puncak pada kapitalisme monopoli atau imperialisme, mana bergabungnya kapital dan juga kapital produksi ini sudah terbukti tidak mampu melindungi rakyat sama sekali. Lalu kalau kita mencermati daripada adanya wabah virus corona sendiri, dulu jauh sebelumnya seperti ada virus Spanyol, kemudian Ebola dan lain-lain. Nah, ternyata ini tidak mampu dijadikan pelajaran oleh sistem ini bisa melindungi rakyatnya. Kita tahu saat ini bagaimana Indonesia terancam dengan krisis pangan. Luasnya dominasi tuan tanah besar dan juga imperialisme. Bung Isom suaranya kurang jelas, tolong diperjelas dulu. Halo, gimana sudah? Videonya dimatikan aja Bung Isom, biar jelas suaranya. Iya. Gimana sudah jelas, Bung? Halo. Sudah jelas, lanjut. Sudah jelas, lanjut. Nah, kapitalisme ini kan sudah terbukti tidak rakyat sama sekali. Kita tahu bahwa virus corona ini virus yang menjadi pandemi dunia yang pertama terjadi. Kita sebelumnya juga pernah ada virus Spanyol yang Maaf Bung Isom pertanyaannya diketik saja kalau bisa karena suaranya nggak jelas dan Gus Fayat juga kurang jelas. Maaf Gus Isom, bisa Isom? Ya, kami ketik saja Bung. Ya, oke, silakan. Mungkin Gus Fayat bisa pemaparan yang pertama dulu untuk pertanyaan, biar pertanyaannya diketik saja ya, karena suaranya kurang jelas. Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bung Isom ya, atau pertanyaan yang lain, ini saya menanggapi dulu pertanyaan dari Bung Ivan ya, Muhammad Ivan.
Eh, Begini, bagaimana kita membaca krisis kapitalisme ini dalam kerangka teori-teori krisis secara umum, khususnya dalam tradisi Marxis ya. Kita tahu begini ya, secara umum teori krisis itu ada sekurangnya ini yang bisa saya ingat dengan baik lah, ada tiga penjelasan gitu. Yang pertama adalah teori krisis yang diasumsikan sebagai overproduksi, artinya teori krisis karena overproduksi. Artinya teori ini mengatakan bahwa karena ada produksi berlebih, ya artinya tenaga kerja itu buruh memproduksi sesuatu yang berlebih, ya maka terjadi suatu ketidakseimbangan di dalam pasar ya, di sektor distribusi dan konsumsi. Karena berlebihnya komoditas yang berkembang mengakibatkan suku bunga tingkat laba jatuh dan komoditas itu menjadi tidak berharga, sehingga itu berujung nantinya kepada devaluasi atau turunnya nilai dari tenaga kerja itu sendiri. Dan itu juga ujung-ujungnya sih bisa juga berupa PHK dan penutupan pabrik misalnya dan seterusnya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, jadi kalau teori overproduksi ini mengasumsikan bahwa produksi barang-barang yang diproduksi oleh pabrikan-pabrikan atau lapangan pekerjaan kapitalis itu dengan yang dijalankan dengan produksi kapitalis itu berlebih gitu. Jadi, komoditas yang berkembang atau barang-barang yang beredar itu berlebih dari apa yang dibutuhkan, itu teorinya. Terus yang kedua itu ada teori konsumsi kurang ya, atau under consumption. Itu artinya bahwa begini, krisis itu begini. Sebenarnya barang itu normal, harganya itu normal sama seperti situasi sebelumnya, sebelum krisis. Hanya konsumen itu tidak mampu membeli barang itu akibat menurunnya kualitas hidup dari rakyat secara umum, dari kaum buruh dan seterusnya. Jadi buruh tidak bisa membeli barang yang diproduksinya sendiri. Jadi barang itu sebenarnya stoknya ada, tetap normal, tidak berkurang, tidak lebih gitu, tidak terjadi overproduksi, hanya tingkat akses atau kemampuan akses dari rakyat itu atas barang-barang tersebut rendah, sehingga barang itu tidak terbeli dan akhirnya tidak terjadi pertukaran. Ini teori dari konsumsi kurang atau under consumption. Dan yang terakhir itu sebenarnya teori pada investasi. Di krisis itu sebenarnya bukan di sektor produksi atau di sektor konsumsi, tapi di sektor investasi. Jadi artinya kapitalis itu, pengusaha tidak bisa menginvestasikan lagi laba yang mereka lakukan, yang mereka peroleh. Tentu mereka peroleh dari mengeksploitasi buruh, dari macam-macam ya. Itu ke keputaran investasi yang normal. Dan ini sebenarnya teori ini banyak menginspirasi orang-orang ekonom yang melihat bahwa krisis kapitalisme itu sebenarnya hanya terbatas pada sektor saham saja. Nah, saya melihat untuk teori hari ini sebenarnya begini, ini lebih kompleks mungkin daripada yang, karena di beberapa negara itu seperti di mana, di Amerika misalnya terjadi PHK besar-besaran sama seperti kita di sini. Cuman di sana juga karena bisa jadi karena overproduksi justru. Jadi di sana itu kan kayak di Amerika itu makanan-makanan itu katanya lebih 30% yang dibuang, tidak terkonsumsi oleh konsumen. Ya, gitu. Nah itu maka itu juga menyumbang kepada krisis kapitalisme itu, atau bisa menjadi pemantik bagi munculnya kapitalisme ini. Tapi munculnya krisis ini lebih diperburuk dengan situasi pandemi sekarang. Nah, saya kira ini bisa jadi ada beberapa gabungan ya. Jadi
Misalnya di Indonesia sektor yang paling terpukul itu apa? Coba kita lihat. Apakah di sektor distribusi, konsumsi, dan lain-lain. Nah, misalnya di tingkat konsumsi misalnya, konsumsi masyarakat menjelang Lebaran ini misalnya, bagaimana? Apakah sama seperti yang lain atau tidak? Nah, ini ternyata juga terpukul sebenarnya. Jadi saya kok cenderung kalau di Indonesia ini juga under consumption, karena pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, artinya Menteri Keuangan negara borjuis hari ini ya, itu dia mengatakan sendiri kalau konsumsi kita hari ini drop gitu. Jadi masyarakat tidak bisa berarti mengonsumsi, berarti masyarakat lebih banyak berhemat. Akibatnya barang-barang yang beredar itu tidak bisa dikonsumsi. Nah, padahal barang itu sebenarnya stoknya sama seperti sebelum krisis. Jadi diproduksi tidak lebih atau mungkin sama seperti bulan puasa tahun kemarin gitu. Nah, itu contoh. Tapi saya kira juga di sektor investasi saya kira juga banyak kemacetan-kemacetan karena beberapa properti besar bisnis infrastruktur besar itu juga macet. Jadi saya kira ini krisis ini situasi gabungan dari sejumlah tendensi atau sejumlah kecenderungan. Tapi bagi saya dengan adanya PHK besar-besaran ini bisa jadi nanti memicu juga nanti krisis pada produksi. Akibatnya nanti kalau krisis produksinya berkurang secara drastis, sementara kebutuhan akhirnya sementara kebutuhan tetap meningkat. Gitu. Nah, tapi ini untuk tergantung komoditasnya juga. Tapi kalau kita bicara tambang, saya justru bersyukur kalau produksinya bisa tutup. Gitu. Demikian. Ya, itu tadi pemaparan dari Gus Fayat. Tadi ada yang mau bertanya lagi untuk Bung PCPMI Gersik. Kalau memang suaranya bagus kita tes ya, bisa bertanya langsung. Karena PCPMI Gersik, silakan. Assalamualaikum. Salam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bagus suaranya ini? Bagus, Bung. Lanjut, Bung. Oh, ya, lanjut. Kalau tadi pemaparan daripada Gus Fayat, bahwasanya kapitalisme tidak mengedepankan adanya pendidikan ataupun kesehatan dan lain-lain, itu tercermin dalam perjanjian GATS bahwasanya kesehatan bahkan pendidikan pun dikomersialisasi. Lalu saya mau bilang bahwasanya krisis dalam kapitalisme itu merupakan laten. Artinya pasti terjadi krisis dalam kapitalisme itu. Dalam jangka waktu 2, 4, 8 tahun pasti terjadi. Sejak awal revolusi industri tahun 1800-an, itu jangka 13 tahun Inggris pun krisis di situ. Pasca revolusi industri dikarenakan menggunakan sistem kapitalisme. Krisisnya itu overproduksi seperti yang dikatakan oleh Gus Fayat tadi. Nah, yang saya mau tanyakan adalah jikalau memang pandemi ini adalah akibat daripada sistem kapitalisme yang rakus tersebut, dan juga pandemi ini bisa-bisa menjadi kapitalisme itu bisa hancur. Lalu apakah adanya kehancuran kapitalisme yang jenengan sebutkan tadi, Gus, juga dibarengi dengan krisis perubahan sosial? Maksudnya adanya kehancuran kapitalisme tersebut kan pasti ada beberapa gejolak-gejolak begitu. Ada proses yang tadi dikatakan oleh Gus Fayat, yaitu proses-proses tersebut apakah dibarengi dengan krisis perubahan sosial? Jika iya, perubahan sosial nanti loh, baratnya, apakah sama dengan ataupun mirip dengan kerusuhan di tahun 98? Waktu 98 kan krisis moneter.
sekarang pun imperialisme ataupun kapitalisme monopoli juga mengalami krisis di seluruh dunia karena pandemi ini. Lalu agar tidak terjebak pada reformasi, pola gerakan apakah yang harus kita lakukan? Jikalau memang yang Gus katakan tadi, bahwasanya perlahan kapitalisme akan runtuh, jikalau terus-terusan seperti ini, lalu pola gerakan apa yang harus kita lakukan? Mungkin 3 pertanyaan itu yang bisa saya tanyakan. Ya, menarik pertanyaannya tadi dari PC PMI Gresik. Apa sih yang terjadi bila terjadi krisis? Apakah kita kembali pada sebuah skema reformasi yang di 98? Bila memang tidak direformasi, apa langkahnya? Mungkin itu Gus. Atau apa sih selanjutnya yang diingin tahukan oleh PC PMI Gresik? Baik, langsung ya Bung ya. Ya. Pertama begini, syarat-syarat saya kira atau prakondisi bagi suatu perubahan itu tidak bisa hanya didorong oleh situasi sosial atau situasi ekonomi saja yang memburuk, tidak bisa. Jadi tidak otomatis begitu. Dia juga mensyaratkan dorongan dari mereka yang terdampak oleh pandemi, oleh krisis-krisis kita ini untuk merespon situasi tersebut. Dan sekali lagi kita punya 2 bandul di sini, karena yang merespon pertama kali terhadap situasi krisis ini kan pasti negara. Ya, karena negara pasti punya kepentingan untuk mengamankan kepentingan investasi, kepentingan kelas pemodalnya. Nah, sekarang saya kira kita harus merespon balik reaksi negara ini gitu loh. Jadi artinya tidak bisa tinggal diam. Nah, selama tidak ada respon terhadap negara, terhadap kebijakan negara, misalnya begini, kebijakan pelonggaran yang dijalankan dengan risiko kesehatan kita justru akan semakin memburuk. Tapi tenaga kerja kesehatan, pekerja kesehatan misalnya, tidak bersolidaritas dan menjalin kekuatan politik, tidak mengorganisir diri atau diorganisir, maka situasinya cuma 2, kita hidup atau mati gitu ya. Dan situasi seperti ini akan terus menghantui rakyat kita. Nah, mungkin situasinya nanti bisa memburuk ketika kondisi yang dipaksakan untuk normal, padahal sebenarnya tidak bisa normal, hanya dipaksakan normal semata-mata demi kepentingan investasi itu pada akhirnya justru mendorong suatu keresahan, suatu ketidakpuasan yang meluas dan merata di berbagai tempat, baik skala nasional sampai regional sampai daerah dan ini maka bisa muncul satu hal yang buat saya lebih dahsyat, bisa jadi dari reformasi 98, karena tahun 98 itu titiknya kan bisa dibaca di beberapa kota-kota besar saja, lebih-lebih di Jakarta. Nah, sekarang krisisnya itu sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke sektor-sektor perkebunan misalnya. Ini sudah mulai muncul sebenarnya keresahan-keresahan itu. Hanya sekali lagi ini harus terus-menerus dijahit, harus terus diorganisir, dikomunikasikan, saling memantau perkembangan masing-masing di berbagai daerah. Jadi situasinya sudah berbeda. Hari ini kan kita tahu karena efek dari kapitalisme di Indonesia itu, misalnya di sektor pertambangan itu tidak bisa dinilai hanya di Jakarta lagi. Diam. Itu tidak bisa hanya dilihat hanya di 1-2 titik saja. Ini sudah menyeluruh. Kita tahu kayak ini sebenarnya gejala juga. Di Halmahera loh, yang pedalaman di pulau-pulau terpencil, di mana di situ ada tapak kaki kapitalisme. Ternyata sekarang sudah mulai muncul gejolak-gejolak. Nah, ini pasti berpengaruh karena investor misalnya di Halmahera itu dari Cina, juga dari beberapa negara seperti Perancis. Mereka akan terdampak. Setidaknya di pasar saham mereka juga akan terdampak ketika terjadi demonstrasi misalnya, atau terjadi aksi buruh yang lain misalnya, dan seterusnya. Jadi
ini saya kira begini, situasinya saya kira lebih kompleks justru daripada 98, karena 98 itu demokrasi belum ada. Nah sekarang demokrasi setidaknya secara virtual kita bisa eksperimentasikan melalui media, medsos dan lain-lain. Ini lebih merata lagi. Jadi saya kira itu. Nah kemudian mungkin apa yang perlu dilakukan ini, saya kira memang pengorganisiran itu tidak bisa pakai pola-pola lama yang lokal gitu ya, tidak bisa. Jadi sekarang ini kita harus sebanyak mungkin berkomunikasi dengan berbagai elemen, ya, baik di pelosok maupun di kota, di desa dan seterusnya, untuk memantau situasi yang terjadi dan sebisa mungkin memikirkan alternatif-alternatif. Artinya satu misalnya menunjukkan bahwa pemimpin sekarang ini tidak bisa diandalkan gitu ya. Jadi pemerintah memang terbukti mengorbankan kepentingan rakyatnya gitu. Nah ini saya kira itu sudah keresahan-keresahan itu harus dikristalisasi, diorganisir, dan ini saya kira format atau pentingnya format politik alternatif ya, supaya apa, keresahan itu tidak kemudian menjadi satu fasisme, karena bisa jadi dalam situasi krisis itu ada godaan orang itu jatuh ke dalam situasi fasis, misalnya mengkambing hitamkan salah satu golongan sebagai penyebab krisis. Itu tahun 98 kita harus belajar bagaimana ras Tionghoa, orang-orang Tionghoa itu Nah sekarang pun juga sama sebenarnya, rasisme itu masih ada. Kita lihat MUI mulai teman yang mengecam tenaga kerja dari Cina itu. Jadi ini kan sentimen anti Cinanya masih kuat sekarang. Nah sebenarnya harus dipilah. Cina yang seperti apa yang harus kita kecam, bukan Cina orang Cinanya, tapi modal Cinanya itu kan. Modal Cina itu yang harus Nah ini edukasi kepada masyarakat bahwa yang menjadi lawan ini adalah modal Cinanya ya, dan juga modal Amerikanya dan seterusnya. Nah ini kan penting kita lah. Jadi kalau tidak ada edukasi seperti itu, ini kanalisasinya nanti keresahan ini bisa menjadi fasisme atau menjadi perang horizontal gitu. Ya, jadi ini sudah ujaran kebencian dan lain itu masih bertahan sekarang, dan ini buat saya situasi yang juga sebenarnya tidak baik bagi gerakan rakyat gitu ya. Dan saya kira juga terakhir kita juga harus mulai bereksperimen untuk memunculkan ide-ide seperti partai politik alternatif, harus makin muncul ya, mungkin banyak ide-ide baru karena seperti sekarang situasinya parlemen sudah tidak bisa lagi diandalkan. Ternyata dalam situasi pandemi mereka tetap berjalan dengan ide-ide dan kebijakan-kebijakan keinginannya untuk melanjutkan neoliberalisme di Indonesia. Jadi mau nggak mau juga parlemen itu dalam jangka panjang 10 tahun ke depan misalnya itu juga harus mulai dimasuki oleh partai-partai dari gerakan rakyat yang harus muncul, saya kira dari kalangan milenial dan seterusnya, dan juga berbagai eksperimen termasuk saya kira wacana-wacana tentang kedaulatan pangan ya, bagaimana membangun perkebunan mandiri dan lain-lain. Jadi situasi seperti ini kan akan mendorong inovasi-inovasi dan kreasi di dunia gerakan yang membuat orang itu pertama sekurang-kurangnya rakyat kita itu tidak bergantung pada komoditas-komoditas produk dari kapitalisme. Jadi semakin mereka mandiri, maka semakin mereka tidak terpapar pada krisis dari kapitalisme itu. Kemudian yang kedua, di sektor ketenaga kerjaan juga perlu didorong, perlunya ada partai-partai yang bisa menjadi kanalisasi dari aspirasi buruh, aspirasi miskin kota dan lain-lain. Nah, kalau partai ini kan kita bicara misalnya hari ini bagaimana kita mengkonsolidasikan diri untuk bisa benar-benar ada di parlemen misalnya, itu dalam jangka panjang. Tapi kalau dalam situasi sekarang setidaknya saya kira kita harus memastikan keresahan hari ini tidak berujung pada fasisme, pada rasisme, hal-hal yang justru akan mempersulit fokus kita pada kapitalisme itu sendiri, karena isu utama yang harus terus dibangun itu adalah krisis kapitalisme. Itu saja.
Gus, ada pertanyaan tadi di WA langsung saya. Pertanyaannya adalah, kalau kita tahu sistem kapitalisme yang sudah memuncak menjadi kapitalis monopoli atau imperialisme, di mana bersatunya kapital finance dan kapital produksi ini terbukti tidak mampu melindungi rakyat sama sekali, padahal COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang melanda. Sebelumnya pernah terjadi virus flu Spanyol tahun 1918 yang juga menjadi pandemi. Padahal harusnya bisa belajar, tetapi nyatanya tidak sama sekali. Bahkan Indonesia pun terancam krisis pangan. Ini juga terjadi akibat dominasi imperialisme yang menyengkram Indonesia. Tentu ini membuka keadaan konkret bahwa ekonomi neolib tidakkah sama sekali mampu melindungi rakyat. Nyatanya buruhlah yang menjadi tumbal krisis ini. Tentu penyadaran basis kelas buruh dan kaum tani menjadi sangat urgent saat ini. Bagaimana menurut Bung Fayat agar gerakan yang bisa kita bangun ini bukanlah gerakan yang mudah layu, tapi bisa menjadi gerakan yang tahan lama dan berorientasi menghancurkan imperialisme? Ini pertanyaan dari kawan Isom dari Muharik, Gus. Monggo bisa dilanjut. Ya. Baik, sekelumit saja jawaban saya, mungkin sedikit saja dulu. Saya mohon maaf, mungkin maksimal 15 menit lagi saya harus pamit ya. Nah, baik. Ini begini ya. Jadi kita harus, saya kira, terus mempertajam kepekaan. Sederhananya begini, kepekaan pada situasi krisis ya. Bahwa rakyat itu dimanapun harus diajak untuk diskusi, diajak untuk ngobrol. Artinya keresahan itu benar-benar dieksplisitkan itu. Ya. Artinya begini, bukan kita menakut-nakuti rakyat, tidak gitu, tapi bahwa kita harus mencermati bahwa ke depan situasinya tidak pernah bisa tidak menentu, ya. Dan kita harus siap dengan yang terbaik maupun yang terburuk begitu. Yang terbaik ya kita pemerintahan ini misalnya bisa tumbang misalnya dan digantikan oleh pemerintahan yang lebih baik dan kebijakan lebih berpihak misalnya, atau memproteksi kepentingan rakyat. Tapi itu juga tidak sesederhana yang mungkin diharapkan gitu. Karena bisa jadi ini ada gejolak juga di tingkat elit gitu ya. Krisis ini bisa memicu perang fraksi di tingkat elit, sama seperti tahun 98 juga sebenarnya, di bawah didorong oleh gerakan massa, yaitu gerakan mahasiswa dan buruh. Di atas ada friksi-friksi perang di antara sesama elit. Nah, saya akan lihat juga sekarang kan di pusat juga saya kira perlu dibaca bagaimana Jokowi hari ini benar-benar ada di kubunya Luhut, Sri Mulyani dan seterusnya ya. Sementara mungkin ada kubu-kubu yang lain ini yang juga ingin muncul tapi tidak muncul juga gitu. Dan ini situasi seperti ini saya kira juga ada faktor perpecahan di kalangan oligarki itu sendiri. Jadi saya kira harus terus-menerus dimunculkan wacana tentang krisis kapitalisme itu. Sekurang-kurangnya kita harus punya satu kesepakatan dulu ya, bahwa kalau kita kembali kepada situasi setelah pandemi ini sama seperti sebelumnya ya, kita sekali lagi hanya akan menjadi korban dari sistem yang berlaku sekarang. Kita harus punya kesepakatan soal itu dulu. Jadi berbagai elemen, baik kaum muda, mahasiswa misalnya, akademisi, tokoh agama, harus punya kesepakatan soal itu dulu. Nah, jadi situasinya tidak lebih membaik setelah pandemi ini. Jadi justru bisa lebih memburuk. Kemudian poin lagi pertanyaannya Bung Isom tadi? Soal bisa diulang nggak, Bung, pertanyaannya? Bagaimana menurut Bung Fayat agar gerakan yang berorientasi pada kelas buruh dan kaum tani tidak layu dan tidak mudah dipatahkan dan tetap konsisten dalam membangun gerakan anti-imperialisme untuk menghancurkan imperialisme itu sendiri? Ya, pertama begini, saya beri masukan saja bahwa begini, belum semua orang mengerti soal imperialisme itu hari ini, saya kira. Termasuk saya kira kalau kita diskusi dengan petani-petani, tidak semuanya itu punya kesadaran politik bahwa mereka harus melawan
kapitalisme dan seterusnya. Itu belum saya kira gitu. Jadi kita perlu mengajak dulu dialog dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, Pak, besok ini kalau sudah nggak ada lagi corona misalnya, Bapak gimana, masih mau kerja kayak kemarin gitu, nggak punya tanah dan lain seterusnya, misalnya Bapak ini harus membeli pupuk dengan harga, wah nggak mau, saya pengennya pupuk. Nah, diajak ngobrol pada hal-hal yang seperti itu. Jadi ini saya kira contoh bahwa gerakan kita sebenarnya punya nafas panjang gitu ya. Jadi saya yakin sebenarnya dengan berbagai tingkat kesadaran yang berbeda, sebenarnya situasinya kan sama, hanya tingkat kesadarannya saja yang berbeda. Jadi ada agregasi atau ada perbedaan tingkat kesadaran, ada yang mungkin masih cuek-cuek saja pada soal wabah ini dan mikir yang penting saya ini sehat gitu ya, yang penting nanti setelah lebaran saya masih bisa mudik dan lain-lain gitu. Dia tidak memikirkan sekelilingnya. Nah, situasi seperti itu kan akan berubah drastis ketika mereka tahu bahwa, loh, kok ternyata saya terancam juga, dan siapa yang membuat saya terancam? Nah, saya kira teman-teman juga perlu lebih banyak, saya kira, melakukan edukasi-edukasi itu pada tataran yang lebih mikro ya, lebih kecil, lebih lokal. Kita libatkan semua elemen itu untuk berbicara mengenai krisis kapitalisme hari ini. Itu saran saya sih. Tapi saya kira kalau di level-level tertentu, saya kira teman-teman aktivis juga harus mulai berimajinasi, mulai mendorong gagasan-gagasan alternatif, misalnya ayolah kita bereksperimen misalnya dengan adanya Partai Rakyat yang lebih maju dari sekadar NGO, sekadar gerakan sosial, dari sekadar kelompok studi misalnya, harus bisa lebih maju daripada semua itu. Demikian Bung ya. Gus Fayat, dari Amik Fahman, kenapa kebijakan selalu memihak pada kepentingan investasi dan selalu menghantui masyarakat, serta kebijakan tersebut seakan-akan masyarakat tak bisa berbuat apa-apa? Apakahnya sekedar berargumen bisa merubah keadaan tersebut, padahal gejala-gejala yang terjadi sudah sangat terasa oleh rakyat? Apakah cukup dengan komunitas saja untuk merubahnya, agar kesadaran sosial lebih tinggi? Dan untuk Bung Muhammad Satrio, maaf, pertanyaan ini pertanyaan terakhir. Tadi Gus Fayat sudah menjelaskan, ada cuma 15 menit tadi ya Gus ya. Mungkin itu saja. Bisa dilanjut Gus. Ya, makasih Mas Moderator. Sebenarnya begini ya, masyarakat juga tidak sepasif yang kita kira. Mereka juga punya strategi-strategi bertahan, setidaknya strategi survival selama krisis. Mungkin di wilayah yang kondisi pangannya tidak begitu terdampak oleh krisis, ya mereka masih bisa bertahan dengan situasi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi dalam situasi yang lebih terdampak, misalnya di mana tanah mereka misalnya akan terancam menjadi tanah pertanian komersil ya, yang dikelola oleh BUMN, misalnya seperti wacana Jokowi kemarin itu ada jutaan hektar tanah yang akan dicetak dan seterusnya. Mereka pasti akan bereaksi secara politik. Jadi kesadarannya tidak sama. Ini yang saya maksud tadi dengan agregasi kesadaran kita di Indonesia ini tidak sama. Jadi rakyat itu juga tidak seragam. Intinya rakyat tidak seragam, tapi juga bukan berarti semuanya pasif menonton begitu, tidak. Saya kira adanya diskusi seperti ini contoh bahwa teman-teman muda misalnya, mahasiswa, ya santri, ya kalangan aktivis secara umum itu ingin memahami lebih dalam sebenarnya. Ya, itu contoh. Nah, bisa nggak kita membawa diskusi seperti ini ke kalangan yang lebih luas? Jadi saya justru tidak setuju kalau hanya dibatasi pada tataran komunitas gitu. Jadi ini bukan sekedar gejala, di beberapa tempat sudah benar-benar sedang terjadi satu krisis. Misalnya di Bandung, di kota-kota besar itu buruh benar-benar sudah merasakan, bukan gejala lagi. Tapi di beberapa tempat yang lain mungkin masih merasakan gejala atau sepertinya sekurang-kurangnya, misalnya pendapatan mereka menurun drastis. Maka perlu diajak bahwa situasi seperti ini bukan situasi harian saja atau bulanan saja. Ini adalah situasi yang bisa kembali berulang setahun, 2 tahun kemudian. Dan kalau Bapak, Ibu, ya teman-teman, saudara-saudara sekalian itu tidak mengerti dan tidak mau memahami situasi ini dan lebih merespon situasi ini dengan aksi yang lebih baik, maka
kalian ya akan sama situasinya kayak gini lagi ke depan gitu. Misalnya sekarang ya, saya kira ada dua sektor yang sangat mulai penting kita pikirkan. Ini proposal saya ya, setidaknya malam ini. Pertama di sektor kesehatan sudah mulai perlunya pekerja kesehatan itu bergerak, saya kira. Kenapa? Karena mereka lah yang paling terdampak oleh pandemi gitu. Tapi selama ini saya nggak tahu bagaimana kesadaran antara pekerja kesehatan itu, sudah nggak ada survei bagaimana mereka bereaksi terhadap krisis, atau ya dianggap itu tugas saya saja, memang ini tugas saya, dan kalau saya mati ya ini risiko kerja saya dan seterusnya. Nah ini kan sebenarnya cara pandang yang sebenarnya sekali lagi keliru atau tidak pas ya, karena menganggap bahwa krisis ini semata-mata karena saya, bukan karena sistem yang berlaku. Kemudian di sektor pendidikan saya kira nanti kalau mulai pulih, misalnya pelonggaran sekarang, pembatasan ini mulai pulih misalnya, apakah mahasiswa masih akan belajar dengan pola yang sama gitu? Atau kita lebih baik misalnya, usul saya misalnya kita punya ide yang lebih inovatif, lebih kreatif, misalnya kita bikin kelas-kelas online yang tidak berbayar, di mana orang bisa belajar dengan gratis dan lain-lain, dengan guru-guru yang juga saya kira nanti bisa model pakai honorarium dan lain-lain misalnya. Yang penting orang bisa mengajar dan belajar dengan lebih setara misalnya, dan ini saya kira akan menjadi satu pukulan telak bagi komersialisasi pendidikan di Indonesia. Ini kan contoh. Jadi cara kita membuat kapitalisme itu mengalami krisis itu tidak hanya satu jalur saja, bukan hanya dari sektor buruh saja, tapi juga dari sektor-sektor yang lain, yang saya kira membuat, saya kira pertama komodifikasi, artinya mengambil keuntungan dari segala hal yang bisa kita miliki itu bisa diputus ya. Nah, kemudian yang kedua saya kira membuat nilai guna atau use value itu bisa punya nilai sosial yang tinggi. Nah, maka di situ artinya punya kemanfaatan yang tinggi. Jadi bukan hanya dimiliki oleh oleh mereka yang ada di dalam transaksi jual beli saja atau dalam pola ekonomi transaksional, tapi bisa juga dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi misalnya orang yang tidak pernah masuk kuliah juga bisa belajar misalnya sekarang dengan online dan seterusnya. Ini kan perlu dicoba. Apalagi sekarang tantangannya ini kapitalisme juga mulai beradaptasi dengan 4.0 ya. Yang kerja itu kan baru bagaimana mereka beradaptasi dengan dunia digital hari ini. Nah ini saya kira juga contoh bagaimana gerakan sosial itu juga bisa dibangun secara digital, walaupun tentu dengan berbagai keterbatasan tertentu gitu. Ya, terima kasih Gus Wayat untuk hari ini. Tadi kita dapat beberapa poin aslinya, bahwasanya dalam kondisi ini kita banyak belajar, bahwasanya dalam menganalisa persoalan hari ini pasti nggak lepas dari sebuah rangka berpikir yang besar pula, yang global pula. Jadi persoalan hari ini nggak lepas dari sebuah histori yang besar pula, dan persoalan ekonomi hari ini nggak lepas dari persoalan global pula hari ini, yaitu kita memandang krisis ekonomi nggak lepas dari persoalan dari kapitalisme yang global. Kita perampasan tanah yang terjadi, ekonomi yang melamban hari ini, krisis ekonomi yang terjadi hari ini, buruh yang di PHK, itu nggak lepas dari sebuah gurita yang besar yang disebabkan oleh skema kapitalisme, yaitu neoliberalisme saat ini. Jadi kita mendapat poin yang sangat besar di diskusi hari ini. Persoalan-persoalan saat ini itu nggak lepas dari persoalan-persoalan dari kebijakan pemerintah akan internasional yang terus melayaninya, dan tidak mementingkan dari kepentingan rakyat itu sendiri, dan tidak mencoba membangun sebuah teori-teori ekonomi yang bisa menyelesaikan persoalan rakyat, tapi lebih mementingkan teori kapitalisme. Dan persoalan pandemi ini adalah persoalan yang harusnya bisa diselesaikan bila kita tidak tertuju pada tuan kapitalisme, tapi hari ini kita lebih banyak menuju teori kapitalisme, padahal kapitalisme sendiri sudah mengalami kebangkrutan yang besar,
di Amerika hari ini, bagaimana kita tahu kebangkrutannya yang sangat besar dan negara-negara Eropa saat ini. Jadi itu poin yang paling besar di analisa kita, bahwasanya kita terbuka lebar, kita harus menganalisa persoalan itu pun dari yang lebih dalam lagi. Mungkin itu, karena Gus Fayat juga udah mau balik. Mungkin itu Gus. Terakhir ya. Statement terakhir. Ya, Gus Fayat, monggo. Ya. Ya, karena melanjutkan saja sebenarnya bahwa karena skala yang harus kita lihat itu global dan juga panjang. Ya. Bayangkan langkah-langkah yang harus kita lakukan ini, termasuk perjuangan kita, termasuk ikhtiar kita, usaha kita, dan doa kita tentunya ini hanya dalam waktu 1-2 tahun saja. Nanti saya mau pensiun jadi aktivis setelah pandemi gitu. Ya bukan seperti itu. Jadi kita juga harus berpikir ini ada estafet, ada nafas panjang dari gerakan, karena apa? Sekali lagi ya, tendensinya dengan melihat berbagai kecenderungan negara hari ini, memang negara benar-benar tidak pernah berniat lagi sekarang sepertinya untuk introspeksi atas kebijakan-kebijakan neoliberal yang dia anut. Bahkan insya Allah nih setelah Lebaran, sejumlah proyek besar yang sekali lagi padat modal dan lagi-lagi itu padat lagi-lagi berisiko besar pada keselamatan rakyat, pada ruang hidup rakyat, pada tanahnya, pada kedaulatannya, itu semua lagi-lagi akan dilancarkan mungkin setelah Lebaran ini. Misalnya di Brebes itu wacana yang terbaru ini, Donald Trump sedang nego ya sekarang, bagaimana agar ada 5.000 hektar yang dibebaskan. Ini yang paling dekat dengan rumah saya itu di Banyuwangi, ada pembangunan listrik tenaga bayu ya, tenaga angin. Yang itu juga sebenarnya terkait dengan pembangunan kawasan industri di daerah Wongsorejo dan lain-lain. Ini mereka tetap memaksakan diri untuk menjalankan semua proyek ini, walaupun sekali lagi tidak peduli pada kesehatan tenaga kerja dan lain-lain. Nah ini maksud saya bahwa situasinya kita nggak bisa hanya membayangkan 1-2 tahun saja. Ini bisa jadi satu perjuangan atau ikhtiar yang bisa berumur lebih dari itu, karena apa? Memang situasi krisis itu sekali lagi bisa pulih sesaat, tapi kemudian akan muncul lagi. Demikian, Bung. Ya, terima kasih untuk semua yang ada di sini. Terima kasih untuk Gus Durian, Fatayat Enu Gersik, BEM Universitas Komarudin, Yayasan Baitul Islam Gersik, Pecinta Keberagaman, FSD Gersik, Gus Durian Gersik. Terima kasih dan terima kasih banget. Dan selamat malam kepada Gus Fayat. Terima kasih atas hadirnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muiz. Enggak lagi gimana? Pak Afif. Buyar dalu. Muiz. Nasi bebas ya apa rek? Iya ki, ayo di omong nabi. Loh, hilang. Bagus ya, hilang rek. Gak hilang. Gak tak. Terus iki evaluasi hari ini gimana? Atau cari pendapat dari peserta-peserta itu yang ada itu? Monggo. Wis ana lagi. Hah? Wis Pak Yani, apa yang Pak Yaniku? Pak Yani. Mas Yani. Oh, ketemu. Iya, nanya terus ngapain?
Soalnya mahasiswa itu kok kabeh jadi kacau. Mungkin sambil promosi tadi kan di-cut sama Mas Iwan. Apa Oh iya. namanya? Teman-teman mahasiswa yang masih tinggal di grup ini, di room ini, mungkin saya perlu memberitahu bahwa di UGI saat ini tuh ada poskonya teman-teman Gus Durian Gresik yang menggalang dana dan bentuk donasi yang lain untuk dalam rangka melawan corona, begitu Mbak Khosia ya. Masuk. Oke, teman-teman yang punya donasi, entah itu masker, entah itu beras dan yang lain-lain, silakan nanti dikumpulkan langsung di UGI, gitu. Terbuka lebar pintunya. Atau ini, Pak Afif, Oke, napa? katanya mungkin bisa menyumbang tenaga untuk Ya, itu yang tidak kalah penting. misalnya di daerah Sedayu, karena data kita ada Sedayu, mungkin dia berkenan untuk mau menyampaikan, kan sumbangan juga tidak harus berupa barang atau uang. Betul, betul. Tenaga juga bisa. Jadi teman-teman yang masih gabung di grup ini sebenarnya hari-hari ini tuh sudah dibuka posko dan jadwalnya itu setiap hari, liburnya hanya Jumat. Oke, karena lingkungan IPPG liburnya Jumat. Nah, semalam itu datang bantuan dari Gus Durian Pusat di Jogja gitu Mbak Lahosia ya pusatnya ya. Iya, Seknas. Sekretariat Nasional. Ya. Datangnya ada 100 paket yang mau disebarkan ke seluruh Gresik dan itu kalau tadi kata Mbak Usia kalau donasi itu nggak hanya soal dana maka di sini tempatnya donasi tenaga bisa. Iya, monggo mahasiswa kalau pengen menjadi mau berkontribusi untuk posko, silakan. Mau kampanye ke tetangganya tentang bagaimana pencegahan atau bagaimana menghindari virus COVID atau apa, monggo. Terus nanti untuk diskusi jilid ketiga tentang kesehatan juga mahasiswa-mahasiswa juga diumumkan ya. Mungkin ada yang tentang lebih dekat dengan gugus COVID Gresik Mbak ya. Ya. Siap. Kayaknya sudah deh. Iya, sudah. Terima kasih.